Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Fona dengan NIM 21108430012 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan PowerPoint kompres saya dengan judul Stakeholder Mapping dalam pengembangan desa wisata di Kota Padang. Dengan pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA, dan yang kedua Bapak Muhammad Ihsan Kabullah SIP MPA. Penelitian kali ini dilatar belakangi oleh yang pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Desa wisata ini merupakan salah satu dari 5 program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam pengembangan desa wisata, memakai model pentahelix untuk stakeholdernya. Yang pertama, ada pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Padang, yang kedua Bapeda Kota Padang. Selanjutnya, masyarakat yang dalam hal ini Pok Darwis atau kelompok sadar wisata. Yang ketiga, UMKM lokal, akademisi, dan media. Fenomena dalam penelitian ini yang pertama, dalam pengembangan 25 desa wisata di Kota Padang, belum ada satupun desa wisata yang mencapai aspek target dari peningkatan ekonomi. Yang kedua, masih lemahnya koordinasi antar pihak dan tidak adanya evaluasi rutin. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih minim di beberapa wilayah. Dinas pariwisata cenderung hanya mendukung desa yang aktif. Dapat dilihat di tabel di sebelah. Definisi operasional yang pertama, variabel power dengan indikator mengontrol sumber daya, yang kedua akses terhadap pengambilan keputusan, yang ketiga kemampuan mempengaruhi arah kebijakan. Variabel interest dengan indikator keaktifan terhadap suatu program. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori John M. Bryson dengan teknik power versus interest dalam memetakan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kekuasaan atau power dan kepentingan atau interest mereka dalam satu program. Power ini yaitu stakeholder yang memiliki pengaruh atau kemampuan untuk mempengaruhi jalannya suatu program atau kebijakan, baik melalui sumber daya, kewenangan, maupun posisi strategis yang dimiliki. Yang kedua, interest, yaitu menggambarkan seberapa besar perhatian, keterlibatan, atau kepedulian stakeholder terhadap hasil dari program. Metode penelitian, yang pertama pendekatan dan desain penelitian. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan informan yaitu pervasive sampling, dan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan dan analisis data. Yang pertama, tidak semua desa wisata di Kota Padang memiliki Pok Darwis yang aktif. Yang kedua, desa wisata yang berhasil berkembang cenderung memiliki inisiatif tersendiri dari masyarakat. Yang ketiga, tidak terdapat akademisi pendamping yang tetap di setiap desa wisata. Analisis power. Stakeholder Dinas Pariwisata memiliki kewenangan dalam kebijakan, penganggaran, dan pembinaan desa wisata. Jadi powernya tinggi. Bapeda dan Dinas Koperasi berperan langsung dalam aktivitas dan inovasi desa wisata dengan power sedang. Pok Darwis dan UMKM berperan langsung dalam aktivitas dan inovasi desa wisata dengan power rendah. Akademisi dan media lokal. Akademisi dan media lokal terdapat dalam pendampingan SDM dan media lokal mendukung promosi digital, power rendah. Analisis interest, stakeholder yang pertama Dinas Pariwisata. Interestnya Dinas Pariwisata tinggi karena desa wisata menjadi bagian strategi pemerataan. Interest tinggi. Bapeda dan Dinas Koperasi UMKM fokus utamanya pada perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan UMKM. Interest sedang. Pok Darwis dan UMKM berperan langsung dalam aktivitas dan inovasi desa wisata. Interest sedang. Akademisi dan media lokal mendukung namun belum melembagakan secara berkelanjutan. Interest sedang. Setelah menentukan power
dan interestnya dimasukkan ke dalam pemetaan berikut. Yang pertama, Dinas Pariwisata Kota Padang masuk dalam key player karena memiliki power dan interest yang tinggi dalam pembangunan wisata. Berperan utama dalam kebijakan, penganggaran, dan kebijakan. Yang kedua, Bapeda dan Dinas Koperasi masuk dalam konteks header. Yang pertama, karena memiliki power lumayan tinggi, namun kepentingannya terhadap perkembangan desa wisata rendah. Yang kedua, berperan dalam perencanaan strategis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, Pak Darwis, UMKM, dan akademisi masuk dalam subjek karena memiliki kepentingan yang tinggi namun powernya rendah. Pak Darwis menjalankan aktivitas wisata dan UMKM sebagai pelengkap dari desa wisata. Yang terakhir ada media dengan power dan interest yang rendah terhadap pengembangan wisata. Kesimpulannya, pemetaan stakeholder dengan model Power Interest Grid menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Kota Padang masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antar aktor, kapasitas kelembagaan lokal yang terbatas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dinas Pariwisata memiliki power dan interest tertinggi karena berwenang dalam kebijakan dan pembinaan. Namun, koordinasinya dengan stakeholder lain belum optimal. Bapeda dan Dinas UMKM memiliki pengaruh besar namun kepentingan rendah, sedangkan Pak Darwis, UMKM, dan akademisi memiliki kepentingan tinggi namun pengaruhnya terbatas. Media lokal menempati posisi terendah dalam power dan interest karena hanya berperan dalam promosi. Temuan ini menegaskan bahwa distribusi kekuasaan masih terpusat pada lembaga pemerintah. Sementara keberadaan dan keaktifan Pak Darwis menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepentingan dan keberlanjutan desa wisata. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.